Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabudia Orvianur di acara TTS. This is a true story. Hari ini, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial, guru favorit dari salah satu SMK negeri di Jakarta. Itu adalah Bapak Zainal Arifin. Halo. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh maksudnya Pak Zainal? Ini adalah satu gerakan ungkapan jawaban salam dari saya, bahwa mengungkapkannya itu dengan rasa cinta. Kemudian dengan burung merpati, bahwasanya kalau kita ungkapkan salam dengan rasa cinta, dan burung merpati itu melambangkan bahwa dia binatang yang tidak ingkar janji, insya Allah doa-doa yang kita ungkapkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah tidak pernah ingkar janji kepada umatnya. Mantap Pak Zainal. Apa kabarnya Pak Zainal? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat kakak. Mantap. Oke Pak Zainal, Ya. bisa tolong diceritakan bagaimana kisah Bapak bisa tercebur menjadi seorang guru? Banyak pekerjaan lain selain guru, kenapa bisa tercebur menjadi guru? Ya, kalau diceritakan dari awalnya, pada saat saya lulus SMK, pada saat itu saya berpikir mau kerja apa. Karena lulusan SMK belum banyak bidang pekerjaan yang bisa kita dapatkan. Akhirnya saya bekerja serabutan. Apa saja saya kerjakan, yang penting bisa menghasilkan uang untuk mencukupi kehidupan. Nah, pada saat saya bekerja mencukupi kehidupan, ternyata ada lebihnya, saya tabung. Setelah saya tabung, kemudian uang itu bisa saya gunakan untuk kuliah. Di saat itu, di tahun 98, saya kuliah ngambil dua pilihan, ada yang komputer, ada yang akuntansi. Dua jurusan ini pada saat itu sedang booming-boomingnya, dan tapi setelah dilihat yang paling booming adalah komputer. Akhirnya saya ambil jurusan untuk komputer. Di saat itu belum ada guru yang jurusan komputer, kalaupun ada itu masih jarang sekali. Tapi pada saat itu saya berpikirnya bukan menjadi seorang guru, tapi menjadi seorang pegawai yang bekerja di bagian komputer. Di tahun 2001 setelah lulus, saya mendaftar pekerjaan, dapat menjadi seorang EDP, Entry Data Processing. Itu ada di sebuah kantor di Jalan MT Haryono. Di kantor itu saya bekerja menjadi EDP. Tiap hari kerjaannya hanya di depan komputer. Mulai dari pagi sampai sore, kadang-kadang sore sampai malam, itu kerjaannya hanya di depan komputer. Jarang berinteraksi dengan manusia. Yang saya lakukan hanya berinteraksi dengan komputer. Timbul rasa kejenuhan, akhirnya beberapa tahun saya keluar dari kantor tersebut. Kemudian saya ya ibaratnya luntang-lantung mencari pekerjaan, gimana pekerjaan yang tepat buat saya. Akhirnya pada saat itu saya ketemu seorang guru yang saya kenal, kemudian beliau bertanya, kamu kerjaannya seperti apa? Ya udah, kamu bantu-bantu di sini. Saya bantu-bantu di sekolahan, bantu-bantu mengetik, bantu-bantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. 1-2 tahun guru saya bilang, udah coba kamu ngajar gitu. Saya coba ngajar. Ternyata enak-enak juga yang ngajar ya. Pada saat saya enak-enak ngajar, ya jadi resmilah saya sekitaran tahun 2002-2003 resmi menjadi seorang guru. Seperti itu. Oke, dari sekian lama Bapak sampai saat ini menjadi guru, motivasinya apa sih Pak? Ternyata pada saat dipikirkan untuk menjadi seorang guru ada untungnya banyak ternyata. Yang pertama, menjadi seorang guru itu kalau saya lihat itu pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah saya. Artinya pada saat saya ingin beribadah itu di waktu menjadi seorang guru itu tidak terkendala. Di waktunya istirahat sholat zuhur, saya ikut sholat zuhur, dan waktu itu bukan waktu bekerja, waktu istirahat. Di saat saya mau sholat asar, itu memang waktunya juga istirahat di sore hari, bahkan udah mau pulang. Jadi memang sholatnya tidak terkendala dengan urusan pekerjaan.
Dan ibadah-ibadah yang lain pun pada saat kita lakukan justru di sekolah itu memang diajarkan untuk dilakukan. Sehingga pada saat kita menjalani hidup sebagai seorang guru, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini tidak terkendala. Banyak pekerjaan di luar sana yang ternyata kalau dia bukan seorang guru itu terkendala. Contoh misalnya seorang satpam misalkan. Kadang-kadang dia karena tugas tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Harus diganti dengan orang lain. Begitu juga polisi. Begitu juga tentara kalau dia ada di pendalaman. Ada di mana di posisi dia sulit untuk beribadah. Nah, jadi seorang guru untungnya itu. Ibadahnya menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, saya perhatikan guru itu pekerjaannya nggak ada yang pakai shift. Kalau Pak Budi lihat ada pekerjaan yang pakai shift, apalagi di pabrik itu. Ada shift pagi, shift siang, shift malam gitu. Bahkan ada yang kerjanya mulai tengah malam, pagi-pagi baru pulang. Itu ibaratnya apa ya? Ya jamnya itu jam sama pocong sama kuntilanak gandarua. Keluar dia baru bekerja gitu. Kita memang kodratnya malam itu istirahat. Itulah enaknya menjadi guru. Pada saat malam kita memang harus istirahat, dia memang tidak ada kerja, istirahat gitu. Kemudian menjadi seorang guru itu nikmatnya itu banyak dikenal orang dan orang itu menjadi seorang yang dihormati di masyarakat. Kalau kita bekerja menjadi seorang guru di masyarakat, kita dihormati. Oh, ini guru nih, ini Pak Guru nih gitu. Dihormati di masyarakat. Jadi beruntunglah kita menjadi seorang guru. Pada saat kita di sekolah dihormati anak murid, di masyarakat pun kita dihormati orang lain. Karena memang ilmu yang kita miliki ini berguna untuk orang-orang lain. Dan yang menjadi guru yang paling hebat tentu bahwa dia mempunyai yang namanya passive income. Apa itu passive income? Passive income kitanya diam, pendapatan terus masuk, tapi bukan untuk urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat. Di saat kita sudah meninggal dunia, ilmu yang kita sudah sebar luaskan ke murid-murid kita, murid kita masih menggunakan ilmu-ilmu yang kita ajarkan, kitanya udah mati, itu pahalanya masih terus mengalir ke dalam diri kita. Sehingga TTSD tuh apaan? Tahu-tahu masuk surga. Pada saat kita meninggal, dia tidur, dibangunin, tahu-tahu udah di surga. Itulah keuntungan pada saat kita menjadi seorang guru. Itu Pak Budi. Bagus sekali Pak Zainal motivasinya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk yang menonton video TTS. Yang terakhir Pak Budi, dan pada saat saya mencari pekerjaan, tentu yang saya dapatkan ini seperti contoh saya sekarang. Ternyata saya itu pada saat mendapat pekerjaan memang yang saya cari itu tidak mengganggu ibadah. Yang kedua, dekat dari rumah. Yang ketiga, penghasilannya cukup buat kehidupan kita di dunia ini. Ternyata tiga-tiganya udah saya dapat sekarang nih. Yang pertama, menjadi seorang guru mudah buat ibadah, iya. Yang kedua, saya bekerja dekat dari rumah, iya. Sekarang saya jangankan ibaratnya pakai motor, ibarat kata orang dulu keselengkat jatuhnya nyampe sekolah. Dekat sekali. Iya, karena dekat sekali dari rumah. Dan yang ketiga, penghasilannya cukup. Anak saya bisa sekolah dengan baik, kehidupan di rumah cukup buat beli. Sebenarnya cukup sih buat beli motor, cukup buat beli mobil, cukup gitu. Alhamdulillah, cukup yang penting. Nah, inilah cukupnya penting buat menjadi seorang guru gitu. Dan yang terakhir, tentu saya tutup dengan pantun, Pak Budi. Ada pantunnya. Saya mau baik, dengar pantun. Boleh. Perbuatan baik harus ditiru. Mantap. Biar disukai sama tetangga. Mantap. Kalau mau cari jodoh, lebih baik seorang guru. Mantap. Di dunia hidup enak, di akhirat insya Allah masuk surga. Mantap. Amin ya rabbal alamin. Cakep pantunnya. Terima kasih Pak Zainal.